Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan selalu bersuka cita ya. Walaupun masih di dalam kondisi PSBB ataupun masih dalam kondisi new normal. Semoga itu tidak mengurangi semangat kita untuk datang beribadah PT pada hari ini tanggal 14 Juni 2020. Teman-teman, sebelum memulai ibadah kita, Alan mau mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan-Nya kepada kita sampai saat ini. Dan mari teman-teman untuk membuka ibadah kita, marilah kita menaikkan pujian dari Gita Bhakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Engkau yang senantiasa boleh memberkati kami, dan biarlah juga Engkau boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Adik-adik, sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman, kita akan mengangkat pujian dari Gita Bhakti 68, Haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-43 sampai yang ke-50. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu saat ini boleh bersahati untuk boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu turun atas kami, sehingga kami di dalam membaca firman-Mu dapat memperoleh pengetahuan yang benar, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau pelihara setiap hati dan pikiran kami, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini pula Engkau boleh berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alan akan pandu Kejadian 31 ayat yang ke-43 sampai yang ke-50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang
marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman kita pada hari ini berbicara mengenai perjanjian antara Yakub dan Laban. Ada yang masih ingatkah dengan siapakah itu Yakub dan siapakah itu Laban? Ya, dan pembacaan kita juga hari ini kita harus sedikit mundur ke belakang untuk mengetahui apa yang terjadi pada mereka sampai pada akhirnya mereka mengikat perjanjian. Ya, teman-teman, di dalam pembacaan kita harus mengetahui dulu siapakah itu Yakub. Yakub yaitu adalah anak kedua dari Ishak ya dan Ribka. Ya, anak pertama adalah Esau dan anak kedua ialah Yakub sendiri. Apa yang terjadi pada pasal-pasal sebelumnya ya, Yakub mengambil hak kesulungan dari Esau ya. Dia bersekongkol dengan Ribka ibunya untuk mengambil hak kesulungannya dari Esau untuk mendapatkan berkat dari Ishak ya. Lalu ketika dia ketahuan ya oleh Esau, dia pada akhirnya menjadi seorang pelarian karena perbuatannya mengambil hak kesulungan Esau, dan dia disarankan oleh Ribka ya untuk pergi ke rumah saudaranya Laban ya. Lalu teman-teman, kira-kira itulah sedikit gambaran tentang siapakah itu Yakub. Lalu siapakah itu Laban? Laban adalah saudara laki-laki Ribka ya, keturunan Nahor, dan itu masih saudara dengan Abraham ya, masih saudaranya Abraham, Nahor itu ya. Lalu Laban ini juga merupakan orang tua dari Lea dan Rahel yang nanti akan menjadi istri-istri dari Yakub. Dan Laban ini juga memiliki kekayaan ternak serta wilayah di sekitar Padan Aram ya. Kita sudah mengetahui sedikit kurang lebih ya untuk merefresh kita siapakah itu Laban dan Yakub ya. Lalu apa sih yang terjadi kepada mereka sampai mereka mengikat sebuah perjanjian ya? Yang terjadi adalah pada saat pelarian Yakub ke rumah Laban, pada awalnya Laban menyambut kedatangan Yakub dengan baik ya, dan dia juga diberikan pekerjaan ya untuk tinggal di rumah. Lalu teman-teman, selama bekerja untuk mendapatkan upah, kalau misalnya teman-teman lihat di pasal 31 ayat 41, ternyata yang terjadi adalah selama 20 tahun Yakub bekerja pada Laban, tercatat selama 14 tahun Laban merubah upah Yakub terkait istri Yakub ya. Jadi pada 7 tahun pertama seharusnya Yakub menikah dengan Rahel ya. Tetapi pada saat genap 7 tahun Laban merubah upah yang didapatkan oleh Yakub. Ternyata Rahel digantikan dengan Lea, karena pada saat itu ya, menurut adat istiadat yang disampaikan oleh Laban, bahwa dia harus menikahkan anak perempuannya yang pertama terlebih dahulu ya, sehingga Yakub dijanjikan kembali 7 tahun bekerja untuk mendapatkan Rahel ya. Lalu setelah keduanya menjadi istri-istri Yakub ya, sebenarnya Yakub ingin kembali ke Kanaan, kembali ke tanah nenek moyangnya, tetapi kembali Laban
mencegah Laban merasa bahwa dia akan kembali dengan tidak memiliki apa-apa, ya, sehingga kembali ya Laban mempekerjakan Yakub selama 6 tahun lagi, ya, 6 tahun lamanya. Dan mungkin selama 6 tahun atau 20 tahun itu ternyata Laban sudah 10 kali mengubah upah yang didapatkan oleh Yakub. Jadi banyak hal yang sudah diingkari oleh Laban ini, ya. Lalu teman-teman, ketika kita perhatikan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ketiga, ya, melalui firman Allah kepada Yakub, ya, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau, ya. Jadi kita akan masuk ke perjalanannya Yakub menuju kembali ke tanah Kanaan. Nah, kira-kira inilah gambarannya teman-teman, perjalanan Yakub kembali ke tanah Kanaan, ya, berdasarkan kehendak Allah, ya. Dan di ayat pasal 31 ayat 18, ya, dibawa segala ternak dari apa yang telah diperolehnya selama ia bekerja, ya, lalu digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Jadi dia kembali, ya, menuju kembali ke Kanaan, ya. Lalu ya teman-teman, yang terjadi di tengah perjalanan itu ternyata Laban mengetahui bahwa Yakub sudah pergi dari kediamannya, sehingga Laban mengejar Yakub selama 7 hari perjalanan di pegunungan Gilead, ya. Pada akhirnya mereka bertemu di pegunungan Gilead, dan di pegunungan Gilead itu, ya, di tempat mereka bertemu terjadi perdebatan antara Yakub dan Laban, ya. Di situ Yakub sudah menjelaskan bahwa dia sudah bekerja keras, ya, pada Laban, tetapi Laban seringkali mengingkari apa yang sudah didapatkan atau mengingkari apa yang dijanjikan, ya, oleh Laban sendiri untuk upah Yakub, ya. Nah, lalu kisahnya adalah setelah terjadi perdebatan itu, ya, Allah juga berfirman kepada Laban, ya, jangan sampai dia pasal 31 ayatnya yang ke-24, ya, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun, ya. Artinya ada peran serta Allah juga di situ, ya, sehingga Yakub pada akhirnya, ya, serta Laban mengadakan sebuah perjanjian yang dilambangkan dengan tugu dan batu, ya. Kurang lebih sedikit gambaran, ya teman-teman, yang kita dapat melalui pembacaan firman kita pada hari ini. Lalu teman-teman, apa sih yang menarik, ya, dari pembacaan firman kita pada hari ini, ya? Yang pertama, ini merupakan awal baru kehidupan Yakub dan keluarganya, di mana Yakub memiliki kendali penuh atas segala harta yang dimiliki setelah ia bekerja pada Laban, serta ia memiliki kendali penuh atas keluarganya, ya. Yang berikutnya, Allah yang berinisiatif dan berfirman, ya, dalam pengambilan keputusan serta proses perjanjian antara Yakub dan Laban, ya teman-teman. Allah berperan serta di dalamnya, Allah yang menjadi peran utama bagi perdamaian antara kedua belah pihak ini, ya. Lalu proses pengikatan janji ini, ya, dilakukan sesuai dengan tradisi saat itu, ya, berupa timbunan batu dan tugu. Sesuai di ayatnya yang ke-47, Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Nah, untuk berikutnya, adanya pengakuan iman serta komitmen untuk saling mengasihi dan tidak berbuat jahat, ya. Kedua-duanya berkomitmen untuk saling mengasihi dan tidak berbuat jahat, ya. Lalu berikutnya, Allah yang berjaga-jaga dan menjadi saksi serta atas perjanjian ini, Allah yang berkuasa, Allah yang memperhatikan. Karena apa? Karena Allah lah yang maha adil, Allah yang maha mengetahui, sehingga ketika pada akhirnya nanti Yakub dan Laban berpisah, Allah lah yang menjadi saksi dimanapun mereka
berada. Ya, itu kira-kira yang menarik dari perjanjian ini. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama adalah janji Allah ya dan janji manusia. Teman-teman, seringkali kita sebagai teruna-teruna atau bahkan sebagai manusia, seringkali kita mengingkari janji kita kepada sesama kita. Ya, seringkali waktunya mungkin lebih lama atau bahkan seringkali kita mengingkari ya banyak hal yang seringkali kita lakukan ya. Lalu ketika kita melihat janji Allah ya, janji Allah itu pasti dan seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan ya. Lalu di dalam janji Allah itu sendiri terdapat penyertaan Allah di dalamnya ya. Dan ketika kita berjanji kepada sesama kita, tentunya kita juga ingin mendapatkan kepercayaan, tetapi harus dengan sungguh-sungguh ya, baik janji kepada sesama maupun kepada Allah. Lalu berikutnya, apa yang dipelajari adalah Allah menjadi pusat dari perjanjian antara Yakub dan Laban ya, sehingga yang perjanjian yang terjadi itu tidak direkayasa oleh kedua belah pihak ya, dan itu menghasilkan pendamaian ya, di mana Allah berperan ya, sehingga perdamaian itu bisa terjadi antara Laban dan Yakub ya, dan mereka mengedepankan, mereka melibatkan Allah supaya ini perjanjian yang terjadi antara mereka itu benar-benar mendamaikan kedua belah pihak ya. Lalu yang terakhir adalah kita harus memiliki komitmen ya, dan kesungguhan hati baik dalam perkataan dan tindakan kita ya, ketika kita berjanji kepada sesama ataupun kepada Allah ya. Kita harus dalam perkataan kita harus selalu mengusahakan supaya apa yang kita lakukan itu ya sesuai dengan apa yang kita ucapkan ya, karena Allah selalu menepati janjinya kepada kita, maka seharusnya kita mengusahakan terus-menerus ya ketika kita berjanji kepada Allah. Dan ketika kita berjanji kepada manusia, seharusnya kita juga tetap mengusahakannya supaya kita memperoleh kepercayaan dari sesama kita ya. Kira-kira itu yang bisa kalian sampaikan ya melalui pembacaan firman ini. Juga kalian mau sampaikan bahwa kita juga harus memiliki kepekaan kepada pemilik kehidupan kita, yaitu Allah. Biarlah Allah sendiri yang ada di dalam kehidupan kita, memiliki rencana di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menjalankan kehidupan kita ini, Allah lah yang menyertai kita ya. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu, boleh menguatkan kami, boleh merubah setiap pikiran kami ya Tuhan Yesus, untuk kami boleh hidup bukan lagi menurut kehendak kami, tetapi menurut kehendak Engkau Bapa. Ajar kami juga melalui pembacaan firman ini, untuk kami boleh bersungguh-sungguh ketika kami berjanji, untuk boleh terus-menerus mengusahakan sebaik mungkin, karena kami yakin dan percaya bahwa ketika Engkau boleh berperan di dalam kehidupan kami senantiasa diubah oleh firman-Mu untuk boleh melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, dan biarlah firman Tuhan itu boleh senantiasa kita pegang, boleh senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 252, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu.
lambatkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami juga boleh menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Dan kami saat ini mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara ya Tuhan. Engkau boleh memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati Bapak Presiden serta jajarannya untuk boleh memimpin bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja. Biarlah pelayanan di gereja tetap berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Masih dalam keadaan new normal ataupun PSBB, biarlah Tuhan Yesus saja yang boleh senantiasa memiliki pelayanan ini. Biarlah pelayanan di gereja kami ini juga boleh berkenan, dan biarlah pelayanan di gereja kami ini juga boleh melayani jemaat-Mu dengan baik ya Bapa. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk orang tua kami. Biarlah Engkau boleh memberkati orang tua kami, memberkati kesehatannya, memberkati pekerjaannya, dan biarlah Tuhan Yesus saja yang boleh memberikan kepada orang tua kami juga umur yang panjang ya Tuhan Yesus, agar mereka senantiasa dapat membimbing kami selalu ya Bapa. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk masa pandemi ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap dokter, untuk setiap tenaga medis, baik juga orang yang terpapar dengan virus corona ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang senantiasa boleh memberkati mereka. Engkau juga yang boleh memberkati setiap pasien yang masih sakit ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka, obat-obatan yang mereka minum, setiap istirahat, setiap aktivitas yang mereka lakukan. Biarlah itu boleh menunjang kesehatan mereka. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan Yesus sekolah kami, di mana kami masih menjalankan protokol secara online. Biarlah Tuhan Yesus saja yang boleh senantiasa boleh memberkati setiap guru-guru kami, serta Engkau berikan roh kepintaran kepada kami ya Tuhan Yesus, agar kami di dalam masa pandemi ini tetap dapat mencerna pembelajaran dengan baik ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mendapatkan ilmu serta itu berguna bagi kehidupan kami. Kami juga mau menyerahkan setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus saja yang boleh merancangkannya, Tuhan Yesus saja yang boleh berkehendak di dalamnya, sehingga apa yang kami lakukan itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tentunya ketika kita boleh memasuki
minggu yang baru, adik-adik senantiasa berpegang pada janji Tuhan, senantiasa boleh mengikuti kehendak Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, boleh senantiasa kita berjalan bersama-sama dengan Kristus Sang Pemilik kehidupan kita. Mari kita angkat pujian dari Kidung Muda-Mudi 133, Tuhan Yesus Sahabatku. Adik-adik, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita, biarlah firman-Nya juga boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari awal kami beribadah hingga pada akhirnya, biarlah segala puji-pujian dan firman yang sudah kami dengar itu biarlah menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu, serta biarlah kami juga boleh diperlengkapi dan senantiasa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, inilah kami, biarlah kasih karunia yang daripada Tuhan saja yang boleh menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, selamat menjalani aktivitas 1 minggu ke depan dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman dan keluarga teman-teman serta orang-orang yang teman-teman kasihi. Tuhan Yesus memberkati.